Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa limatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para jamaah sekalian, para ustadz, saya akan mungkin menjelaskan materi, mungkin sebagian sudah pada tahu ya, atau mungkin juga untuk merefresh kembali karena ini kegiatan tahunan ya, kegiatan tahunan yang mungkin kita udah lama nggak lakukan, lupa. Saya akan menyampaikan materi tentang metode merobohkan dan penyembelihan sapi. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya hewan sapi itu hewan yang besar, ya, hewan yang besar, yang punya tenaga besar, yang akan sangat beresiko besar juga, baik untuk panitia dan masyarakat yang menonton, apalagi kurban. Biasanya kurban kan disaksikan oleh pada anak-anak, punya rame dah. Nah, ini sangat rawan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Coba diklik dulu bang videonya. Nah, ini contoh. Bisa bang, putar nggak? Nggak bisa ya? Foto doang ya? Oh, tinggal kirim. Coba, bisa nggak? Nah, ini contoh kejadian-kejadian yang nggak bisa di full screen loh. Di lapangan kejadian yang sering mungkin terjadi di lapangan, kasus-kasus terjadi di lapangan. Nah, kita akan belajar dari ini agar ini nggak terjadi lagi di masjid-masjid kita gitu. Tekniknya sih udah bagus gitu, cuman ada beberapa hal yang menurut saya kurang pas. Akhirnya, nah lihat nih, saat kabur, nah lepas, sapinya kabur tuh, orang pada bubar semua. Itu yang pertama. Oh, kabur, ini di sekolah kalau nggak salah. Lanjut bang, video berikutnya bang. Nah, ini awal sapinya tenang nih, dituntun tenang, santai. Nah, mungkin karena banyak orang, ya, sapi itu akhirnya mengamuk, stres, ditonton, akhirnya lepas. Nah, ini kalau gini jadi bahaya buat semua. Seperti itu. Jadi lagi bang, ada yang ketiga. Nah, ini juga banyak juga nih faktor-faktor yang sampai orang, sampai dia harus bergumul dengan sapi gitu kan. Wah, ini jagoan banget nih kan. Sapi dibanting gitu. Nih jagoannya ini sapi. Kayak gitu-gitu. Ya, ini bahkan sudah pakai alat pengaman aja bisa hancur gitu. Karena memang tenaga sapi itu besar. Ini udah pakai alat yang perubuh itu kan, tapi bisa hancur. Bahkan ini udah rubuh, tinggal motong. Malah orang yang nyungsep tuh. Ya, makanya ini hal-hal yang perlu. Kalau ini kayaknya sapinya goloknya agak tajam. Nih, banyak faktor yang tuh ini nanti ngasanya nggak mau Bang Fatih nih, medek, ya. Sampai ganti golok. Apa sapinya kebal kali ya? Sapinya kebal kali. Oh, tuh, kan tuh. Apa goloknya katanya apa sapinya yang kebal, nggak tahu. Nanti kita akan coba pelajari. Udah ganti golok 2, masih belum putus juga. Nah, ini lagi nih. Nah, tuh ya Pak tuh. Nah, kepalanya lepas. Oke. Baik, dari video tersebut kita dapat mengambil pelajaran. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita antisipasi dari kejadian tersebut. Yang pertama adalah kita harus tahu dari mulai menuntun sapi, Pak. Jadi kadang-kadang kan sapi itu kan naruhnya nggak pas di lokasi pemotongan, kadang agak jauh. Nah, yang pertama adalah proses menuntun sapi. Jadi yang pertama gunakan penutup mata pada sapi. Jadi buatlah penutup mata, Pak. Bisa bikin atau dari bahan gitu kan. Ditutup matanya. Untuk nuntunnya. Karena biasanya kalau kurban itu kan banyak anak-anak ramai gitu. Nah, itu yang akan membuat sapi agak sedikit stres. Jadi menutup mata akan sedikit menenangkan sapi gitu. Tidak melihat kanan kiri dan seterusnya. Itu yang kedua, dituntun oleh 2 orang. Jadi kalau untuk sapi itu satu di depan, satu di belakang, Pak. Tali kan ada 2 biasanya kan. Nah, satu di depan dia nuntun, satu di belakang. Fungsinya depan itu adalah dia untuk mengarahkan sapi, yang belakang mengontrol. Jadi jangan dulunya di depan. Kalau sapinya ngamuk, dulunya kabur lagi. Belakang nggak ada yang jaga. Jadi kalau satu di depan, satu di belakang. Misalnya yang kiri di depan, yang kanan di belakang, atau yang kiri yang di depan, yang kanan di belakang. Itu bagusnya begitu untuk sapi, jalan berbarengan. Gitu. Terus saat menuntun hewan, usahakan tenang. Jadi hewan itu
adalah makhluk Allah yang dia punya perasaan. Jadi kalau kita tenang, insya Allah hewan akan tenang. Nah, tangannya jadi tiang kan? Ini anggap ini tiang pohon atau tiang buat kita ngikat sapi. Kalau gunakan simpul yang paling aman yaitu simpul pangkal. Gimana caranya nih kayak gini? Nih, ini bisa dikunci sekali, bisa dikunci hidup begini. Ini nggak bakal lepas Pak, Anda. Nah, ini nggak akan lepas insya Allah. Karena simbol pangkal itu biasanya digunakan kalau di dunia outbound buat bikin flying fox, buat bikin ilustrasi outbound itu pakai pangkal. Semakin ditarik dia akan semakin mengunci. Semakin sapi menarik ini, dia akan mengunci simbolnya. Nah, bisa orang kan sering tuh kalau ikat sapi kan gubot, kecengnya kagak. Ya kan, gubotnya doang banyak. Lempengannya lepas sapinya. Nah, cukup kita pakai nanti simbol pangkal kayak gini. Nanti kita belajar. Ini ke atas, nih. Puterin sekali lagi, masukin ke sini. Kencengin. Lebih aman lagi ini dikunci. Kuncinya bisa simbol hidup atau simbol mati boleh. Hidup, ya, masih hidup, kencengin. Nah, ini udah aman, Pak. Mau kambing, mau sapi, ini simbolnya. Simbol pangkal namanya. Nah, kita belajar. Ya, insya Allah. Baik, itu yang pertama, mengikat sapi pada pohon. Terus, nah, menggunakan tali, Pak. Nah, sekarang tali. Tali apa sih yang cocok? Oh, iya, siap. Nggak capek. Tali apa sih yang cocok untuk mengikat sapi? Karena kalau kambing kan nggak terlalu besar lah, nggak beresiko. Kalau sapi kan besar. Saya merekomendasikan ada 3 jenis tali yang bisa kita gunakan. Yang pertama, jenis ini. Ini namanya tali webbing. Webbing ini biasanya digunakan di dunia outbound buat pengaman ketika misalnya flying fox dan seterusnya. Tapi jangan salah, webbing pun ada bermacam-macam. Kalau mau beli webbing, webbingnya beli yang tumbular namanya, webbing tumbular untuk panjat tebing. Dia kalau dibuka, ininya berongga nih. Nih 2 lapis Pak, nih kayak gini. Jangan yang karena ada 1 lapis. Ini bisa buat tas, buat sendal. Itu namanya webbing 1 lapis. Nah, ini webbing 2 lapis. Webbing tumbular. Insya Allah ini kuat, ya, kuat menahan kurang lebih kalau apa namanya ditarik itu bisa 400, 300 tarikan itu kuat, nggak putus, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan tali karmantel. Ini tali untuk panjat tebing. Nah, ini pun bermacam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sangat mahal. Tergantung merek. Kalau kayak gini nih standar nih, murah nih, nggak terlalu mahal. Ada lagi mungkin yang mereknya luar negeri, Bill, Petzl, itu agak mahal. Tapi ini pun cukup insya Allah. Ini dipakai Ustadz Mustafa di Masjid Al-Barokah, nih punya beliau nih, saya pinjam. Beliau pakai ini tahun lalu, merubuhin sapi, aman, masih talinya masih aman. Lalu ada lagi tali jenis tambang dadung, kalau kita bilang tambang dadung ya. Dadung itu mungkin ada namanya tambang kuralon atau tambang nilon. Tapi saya sih merekomendasikan jangan yang nilon. Karena kalau yang jenis nilon itu licin. Saya nggak bawa, kebetulan saya nggak bawa tambangnya, di rumah ada. Namanya kalau mau beli tambang kuralon Pak, jangan tambang nilon. Karena kalau tambang nilon agak licin, dipegang di tangan. Kalau kuralon dia lebih keset. Ketika kita bisa buat narik nih, nah itu tangannya lebih enak megangnya. Tapi kalau yang nilon biasanya agak licin. Bentuknya sama-sama putih. Jadi antara nilon sama kuralon sama-sama putih. Tambang dadung lah kita bilang dulu ya. Nah, besarnya tambang itu pengaruh dengan bobot sapi yang akan kita rubuhkan. Jangan 1 ton pakai tambangnya kecil, itu beresiko putus. Gitu. Minimal berapa sih diameternya? Nah, diameternya minimal 10 mili Pak. Ini 10 mili. 10 mili selalu cukup kalau karmantel. Menemukan di lapangan ada sapi yang ada kaluannya, ada yang nggak ada kaluannya. Gimana kalau yang ada kaluannya? Tetap dikasih backup kepala. Karena saya pernah kejadian putus Pak. Ini tali yang bawaan dari ininya, tas putus, kabur sapinya. Itu luar biasa, nangkapnya susah. Jadi antisipasinya adalah bikin namanya tali brongsong, kalau orang bilang brongsong, tali pengaman kepala, backup double. Jadi ini tetap dipakai, ngikat di tiang, kita buat juga tali kepala. Gimana buatnya? Nah, ini bisa. Ini bisa. Misalnya, anggap ini moncong sapi ya Pak, moncong sapi. Sini dikit.
Ini gunakan yang namanya, ini bisa simpul setengah atau simpul 8 Pak. Bikin simpul 8 dulu kayak gini. Simpul 8 atau simpul yang ujungnya buka gini. Nah, terus biasanya gunakan tali sekitar 3 meter. Bisa karmantel, bisa webbing. Nah, ini taruh di tanduk. Nih, tanduk. Lalu kita jerat. Moncong sah. Diputerin ke moncong. Diputerin ke moncong, tangannya kurang panjang nih. Puterin ke moncong, lalu ini dimasukkan Pak. Ini kan ada lubang kan? Ini dimasukkan. Ini dikencengin. Nah, ini dikunci sekali, diikat sekali. Ikat sekali. Nah, ini baru diikat ke tiang. Jadi backup. Jadi ada 3 backup. Tali kanan, kaluan kanan, kaluan kiri sama tali ini. Jadi 3 backupnya. Jadi aman. Insya Allah sapi berontak kayak tadi kan berontak tuh kan. Ketika handlingnya ketika simpul kurang bagus berontak aman Pak. Karena ada 3 tali. Insya Allah lebih aman. Dibanding kita mengandalkan tali bawaan dari peternak yang di kanan kiri biasanya. Nanti ada videonya saya kirim. Insya Allah saya ada videonya. Saya kirim ke panitia. Dah. Itu untuk pengaman kepala. Amannya begitu, lebih safety-nya seperti itu. Lalu, nah jarak ketika kita ngikat sapi dari tiang ke kepala sapi itu berapa sih jaraknya yang aman? Ya, terlalu dekat juga jangan menyiksa sapi. Ketika sapi rubuh itu dia akan ketarik banget gitu. Itu menyiksa lah, karena kita ibadah kurban usahakan seihsan mungkin, ya, sebaik mungkin lah, jangan sampai menyiksa hewan kurban. Maka jarak yang dianjurkan adalah maksimal 1 meter, maksimal ya, antara 60 sampai 1 meter, ya 60 sampai 1 meter. Jadi, tapi jangan lebih dari 1 meter, itu bahaya. Dia akan ada acang-acang untuk apa? Berontak. Maksimal, ya amannya 60-80. Saya misalkan ini sih, Gimana? itu nongkrong, ya nggak usah nongkrong aja gitu, gini nongkrong, atau gini apa merangkak, Gini. madep sini. Gitu. Tapi tiang nih, berarti palanya nih, Gitu. ya jaraknya jauh, sekitar 60 sampai 80. Jangan panjang banget. Tadi kan video pertama tuh panjang banget saya lihat tuh. Nah itu makanya dia bisa berontak. Itu yang pertama, itu yang berikutnya. Terus, nah untuk jenis sapi yang aktif, kayak sapi apa namanya Bali, Kupang, itu kan sapi-sapi sirkus orang bilang ya. Kalau jaga bilang sapi sirkus itu kalau bisa semepet mungkin, sedekat mungkin. Karena itu sapi yang luar biasa, tenaganya kuat, terus emang sapi dia kan jenisnya kayak kebo liar gitu. Kalau di NTB itu kan dilepas. Jadi emang dia pasti lebih besar tenaganya dibandingin sapi-sapi limosin, sapi-sapi yang jenis-jenis sapi-sapi ternak, itu pasti beda tenaganya. Makanya sapi-sapi itu lebih dekat lagi, misalnya 40 cm, nggak apa-apa. Gitu. Lebih aman. Itu garis bawahnya. Enggak semua teknik cocok untuk semua sapi. Lihat di YouTube kan, enak banget ya pakai teknik itu ya. Coba. Kok agak bisa sih? Nah, karena di YouTube sapinya beda. Yang dipakai buat di videoin sama yang kita lakuin. Kok pakai teknik itu kok enak kok di YouTube, kok di sini susah ya? Nah, karena jadi intinya nggak semua teknik cocok untuk semua jenis sapi. Nah, kalau untuk sapi-sapi Bali, sapi-sapi Kupang, nanti ada teknik yang saya akan kasih tahu, yang cocok banget, yang udah kita praktekkan anak Jolea tuh cepet, aman, insya Allah. Ya, terus buat hewan setenang mungkin. Jadi, bahkan ada yang bilang katanya dikasih apa garam ya, nah kasih garam, jadi kasih garam gitu, biar dia tenang. Oh, udah itu, namanya udah mulai gelisah gitu. Kasih garam, tangan kita kasih garam berongsong tuh apa garam ya itu kasih garam kayak. Nah saya juga pengalaman Pak, ternyata saya baru tahu saat saya kejadian tahun 2 tahun yang lalu, sapi yang saya mau potong benar kabur karena tali bawaannya itu cuman segede kecil banget dah, 4 mili, itu nggak ada kaluannya. Pas saya baru mau pakaiin kaluan dia langsung kabur, dia putus kabur. Nah ternyata saya baru tahu ada orang Madura datang. Kenapa bang? Sapinya kabur. Ambilin pisang. Dia pakai pisang. Gini.
gitu itu. Nggak tahu dia ngomong apa. Itu sapi nyamperin dia, kasih pisang. Pokoknya abang di belakang saya, siapin simpul. Kalau dia udah, saya bilang jirat ya bang, iya. Nyamperin sapi, makan pisang. Bang, jirat. Saya disiapin simpul kan. Saya jirat, langsung saya kerek ke tiang listrik, saya rubuhin, saya potong langsung. Ternyata pisang juga bisa pak, buat tenangin sapi. Makanya siapin pisang pak. Ya, kalau sapinya agak ngamuk, ibu yang motong. Ya benar. Itu karena saya pengalaman langsung di lapangan. Itu sampai saya pengen nelpon pemadam damkar supaya di stoning, karena udah nggak bisa di. Dia mati datang. Dah tenang sapi makan gitu kan. Udah saya simpul, saya gulung, saya potong. Pisangnya apa aja pak? Kalau pisang goreng mah buat yang motong lah enak. Pisang matang nggak tahu pisang apa ya, pokoknya ada warga bu pisang nih gitu. Iya bang. Mungkin dia dengan bau pisang dia lebih tenang, terus dia bisa makan. Nggak tahu itu apa pengalaman orang Madura, tapi nyata di batas saya itu benar-benar tenang. Tadinya berabuk-abuk gitu kan, tenang nyamperin. Nggak pakai baca cuman, gitu. Kayak orang yang ngangkon sapi, nyamper. Benar tenang. Oh, jadi ilmu baru buat saya di lapangan, dapat ilmu baru saya dari orang Madura. Ya. Terus tadi tali yang digunakan sesuai dengan bobot sapi. Jadi jangan ini saya nggak merekomendasikan pakai tambang plastik. Tambang jemuran itu tambang plastik, walaupun dia gede, itu yang pertama licin. Kalau disimpul dia gampang lepas. Terus yang kedua yang megangin bisa kebeler pak. Karena kan kalau sapi dia melawan, ini tangan bisa kebeler. Ya panas, dia kalau gesek panas. Makanya 3 tambang tadi yang saya rekomendasikan, webbing, karmantel atau tambang dadung tadi, kuraul atau nilon. Ya, lanjut bang. Nah, ini nih, kita mau masuk ke praktek. Lanjut dulu bang, ada videonya ya. Ada fotonya. Nah, ini teknik barley pak. Teknik barley itu teknik yang pernah lihat di YouTube yang dikalungin pak, leher, tengah. Nah, jadi kalau beli tali motongnya jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Mana ya? Libet tuh, libet, betul itu. Yang pakai ini libet. Dah. Dah. Ya, 10 sampai 12 meter. 10 aman pak. Jadi kalau beli tali minimal 10 meter, jangan kurang. Ini bisa untuk bermacam-macam bobot sapi. Ya. Tali bagi 2, kalau balik tali bagi 2. Ini. Kalau udah boleh kanan kiri bang berdua. Ya. Maaf ya Sal. Iya saya maafin. Ya. Pelan tapi ya. Bang. Nah, ketika kita lagi handling sapi pak, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh, nggak bisa masukin sakinya. Jadi posisinya adalah kita posisi kuda-kuda siap. Jadi kalau kita nyamannya di kiri yang depan. Kalau nyaman di kanan yang depan. Ada ketika sapinya ngamuk kita langsung bisa lompat, gitu. Jadi jangan nyampingin ini posisi yang nggak tepat menurut saya. Jadi kalau sapinya ngamuk susah untuk berlari, posisi kuda-kuda pak, kuda-kuda. Orang silakan kuda-kuda. Jadi kalau kita langsung bisa ngindar, gitu. Kayak gitu. Nah ambil, masukin ke sini, ambil ujungnya bang. Nah, dah. Disilang di atas, oper. Nah lempar. Nah, kakinya megang dikit. Nah, biasanya yang lebih berisiko adalah ketika kaki belakang. Kalau kaki depan dia nggak bisa jentil. Nah, kaki belakang nih, makanya lebih hati-hati. Kita jangan jangan di sini pak. Ini lebih gampang ketendang. Dia posisinya adalah pas di samping pahanya gini. Nah, ini bisa dilempar atau kalau sapi tenang bisa diambil gini. Tapi aman sih dilempar. Misalnya gitu. Nah, siap. Nah, nariknya kalau dari sapi kira-kira rubuhnya ke kanan atau ke kiri? Pak, kanan atau kiri? Kiri. Rubuhnya ke kiri atau ke kanan bagusnya? Kiri. Ya, kanan. Ya saya tanya dulu nih, bagusnya rubuhnya ke kanan atau ke kiri? Kanan. Anak Juleha? Kiri. Kenapa kiri? Karena lambung ada di sebelah kiri, Pak. Ya, jadi kalau jatuh ke kanan, maka lambung ada di atas, makanan keluar semua. Nanti ketika dipotong, maka isi perut akan keluar. Gitu.
maka jatuhnya ke kiri agar lambung ada di bawah. Nah, kalau jatuh ke kiri, berarti yang ditarik kenceng yang kiri, Pak. Yang kanan cukup kontrol. Ya, kontrol ya. Kalau teknik barle namanya, teknik barle. Nah, sapinya nurut banget ini, enak. Ya, mau makan ya? Ya gitu. Jadi kalau barle itu satu yang kenceng, yang satu penyeimbang aja. Kalau kita menjatuh ke kiri, ya kiri yang dikencengin. Sambil ditarik ke kiri. Itu ada yang dijepit nggak? Hah? Ada yang dijepit tali nggak? Enggak, harusnya enggak. Kan dia nggak nyilang. Dia jangan nyilang, kan nggak nyilang tuh gitu. Gitu. Dah, betul. Betul. Itu barle ya, Pak. Ikat leher. Kan kalau kita ngikat leher kambing kan, nanti susah nih kalau. Ini kalau nggak tahu simpulnya, dia akan ngejiret. Tapi kalau simpulnya betul, dia nggak akan ngejiret. Tuh, nggak ngejiret. Nggak bakal ngejiret, karena dia ngunci. Namanya simpul kambing, kalau orang bilang mah. Kalau bahasa kerennya bowline. Bowline knot. Bahasa Inggrisnya begitu, bowline knot. Biar tinggal diarak doang ini. Ya? Tinggal diarak doang. Iya. Nah, kalau rope squeeze, ya. Pertama, bikin simpul tadi di leher. Ya. Bikin simpul tadi di leher. Aduh. Jangan asal lu. Nah, gitu. Jadi dia nggak akan ngejiret. Nah, atau kalau nggak simpulnya nggak bisa, nih gunakan alat bantu ini, Pak. Karabiner. Pertama, ujungnya disimpul dulu, diikat dulu. Ikat biasanya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ikat gini sekali, buat nyantolin karabiner. Ya. Lalu kira-kira nanti dibuat simpul lagi, namanya simpul 8. Ikat aja gini. Nah, gini. Nah, tinggal dia diputerin ke sini, Pak. Puterin dan cantelin karabinernya. Sama aja. Sama simpul tadi. Tuh. Dia ketahan. Lebih cepat ini sebenarnya. Enak, tinggal puterin, ketek. Nyantolin. Kalau jago simpul mendingan simpul aja. Nah, kalau udah, sana Bang, berdua. Ini dikolongin ke kaki depan. Nah, ingat tetap waspada ya, Bang, ketika main waspada. Kita jangan santai gini. Waspada, tetap waspada. Oper lagi, nah, masukin ke sini. Lalu dipepetin ke ini, Bang. Kaki depan. Dah, lempar lagi. Lempar lagi. Masukin ke sini. Simpul berada di sebelah kiri, Pak. Karena kita mau jatuhnya ke kiri. Ya. Nah, kalau udah, kita tarik. Dah, sapinya enak lagi ya. Begitu. Jangan di sebelah kanan simpulnya, Pak. Tapi di sebelah kiri. Simpul ini nih. Ini namanya teknik rope squeeze. Ya, kayak gitu. Nah, tapi yang nggak kalah penting adalah orang yang memegang kontrol kepala di sini. Ini penting banget, ya, untuk dia membantu agar karena kan kekuatan di kepala ya. Kalau kepalanya itu lebih bisa kita kendalikan, dia akan lebih mudah kita jatuhkan. Jadi jangan, tadi kan video pertama tuh saya lihat nggak ada yang jagain kepala, semua fokus pada kaki kan. Nah, makanya ada yang megangin kepala, kontrol dia. Jadi ketika digoyang tahan, gitu. Ketika pas perubuhan atau bantu di gini nih, Marcel ya. Nah, di gini, Pak. Ini dia dulu bisa ngerubuhin sapi tanpa disimpul, dibanting doang sama dijago nih. Nih, Faisal. Digini nih, diginiin. Rubuh tuh. Nah, makanya yang megang kepala fungsinya adalah dia kontrol. Bantu pelintir dikit begini. Biar dia keseimbangannya kurang. Gitu. Ya. Ini rope squeeze. Nah, yang terakhir sekarang. Bukan. Nggak bisa. Iya, saya maafin. Ya. Nah, yang terakhir, Pak, hati-hati, Pak. Kita lempar, misalnya, lempar kalau bisa ini diambil. Hah? Ini dimasukin. Masukin. Jerit. Nah, diikat ke tiang di belakang. Di simpul pangkal tadi, kalau ada tiang. Ya, tinggal kita pakai sistem gesper.
Kayak gini. Dulu. Ini biar lepasin. Sini, masukin ke sini. Udah tinggal tarik. Jadi dia posisinya ada di karena kelemahan sapi itu buang apa ya? Titik lemah sapi di sini adanya. Nah, diginiin. Sini dulu. Kencengin, tarik. Udah. Ini lebih enak. Tapi kalau untuk sapi-sapi yang 800 up, saya sarankan kaki depan kiri juga dikit juga, Pak. Ke depan. Kaki depan kiri, ya kan kaki belakang kiri, ikat ke belakang. Yang depan kiri juga ikat ke depan. Itu untuk memudahkan jatuh. Terus gunakan gespernya 2. Sini sama di sini. Kan ini satu gesper nih. Gunakan gesper yang satu lagi di sini. Jadi biar kan 1 ton itu berat. Jadi tarik bareng. Itu lebih efek. Saya tahun lalu praktekkan di 1 ton cepat gerubuin, nggak pakai lama. Ini saya ikat, 2 gesper, tarik bareng. Udah, buak langsung jatuh. Cepat, efektif. Gitu. Di sini. Ini bisa dia begini. Buak. Nah, gitu. Kok nggak diterusin? Yang enggak jangan lah, buat tangkis lah. Ambil dari depan, Pak. Kayak gini. Aman begini. Posisi kuda-kuda, ya. Kita ambil. Ingat, tetap kita harus waspada ya, karena kita nggak tahu gerakan sapi. Yang kita main gini, enak aja begini. Wah, hajar. Jadi kita waspada. Kita waspada, kita bisa nendang, kita harus siap begini. Kuda-kuda ambil, gini kan. Kita simpul pangkal aja sekali. Maaf ya. Iya, saya maafin. Udah. Nah, ini pegang, ada yang megang. Lalu depan. Kalau depan boleh dari sini nggak apa-apa, nggak masalah. Maaf ya. Iya. Itu bisa deh. Nah, tinggal kalau emang ada tiang, ikat aja ke tiang, Pak. Lebih aman, gak usah pengen orang capek. Kalau ada tiang, ikat ke tiang. Tapi lebih aman ya digabung. Ya digabung, karena kayak tadi kan ketika nyembelih itu rawan goyang sapi. Makanya karena kita kan ibadah ya, pengen seisan mungkin, maka buat sapi seaman mungkin. Kita gabung, Pak. Sini aja. Tukeran, masukin. Bikin ke sebelah sini, Bang. Bikin ke sebelah sini. Tukeran. Tarik. Nah, dah. Ini kita gubet lagi, maaf saya. Ini masukin lagi, boleh. Pokoknya intinya kalau udah gini mah udah dikunci aja. Dikunci aja sekali. Nah, udah pegang. Pokoknya udah masuk gitu, udah kunci aja, ikat aja. Udah pegang, udah siap dipotong. Nah, teknik potong, maaf saya. Ada yang modelan miring begini, ada yang dengak. Kalau miring biasanya digantung. Ya kan? Enaknya kalau miring digantung, artinya ikatannya ditinggiin dikit. Ikatan kepalanya. Ketika saat nyancang, ditinggiin dikit. Nah, kalau model mau dengak, ikatnya dibawahin. Kita ikat di bawah, ini dengatin gini. Nah, itu sih faktor kebiasaan jagal gitu ya, Pak. Mau dengak apa mau miring, senyamannya. Kalau tekniknya miring, itu enaknya sih ditarik. Kalau dia kan miring nih, nah enak ditarik. Kalau dengak, enak diapain? Dorong aja udah. Kalau udah begini kan udah pasrah dia gini, enak. Gitu. Hah? Jadi teknik nyembelih tergantung pertama tergantung lokasi. Kalau lokasi bisa untuk digantung. Kan kadang ada yang pakai ring tanam, Pak, di sini. Ya kan? Nah, kalau ring tanam enak dengak udah. Kalau ada pohon, gantung enak. Gitu. Nah, tapi nih, saya pengen ngasih tip jadi gini.